جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma ahsin min jizyid dunya wa azabil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kami hormati dan kami muliakan Mukarram Rahmania Idrus MPD, Hajah Sri Lasmi, dan yang kami sayangi dan kami cintai tentu saja Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memberikan kita semua afiat sehingga pada hari ini kita dapat halak pekanan kita bersama Al-Mukarrama Al-Ustazah Inayatur Rahmania Idrus MPD. Junjungkan kepada yang terkasih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, juga kepada semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnahnya. Amin. Kita membuka kajian hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dari Al-Fatihah yang kita baca kajian hari ini Allah berikan kemudahan dari awal hingga akhir. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat pilihan dalam surat Al-Baqarah yang akan dibimbing oleh Al-Mukarrama Al-Ustazah Inayatur Rahmania Idrus MPD kepada Al-Mukarrama Al-Ustazah MPD. Tafadhol masykura Ustazah. Syukran. Mohon maaf ya kalau suaranya belum fit. Ini masih healing. Baru tadi jet lag. Saya masih jet lag, ini subuh baru datang. Pelan-pelan aja Ustazah. Nah, Ibu-ibu, kita siapkan ya diri kita mencari kebaikan-kebaikan dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga yang sakit Allah berikan kesehatan, yang sedang sempit hatinya Allah berikan kelapangan, yang sedang masalah dengan keluarga dan sekitarnya Allah berikan jalan keluar, insya Allah. Mari sama-sama kita baca awal surat Al-Baqarah, dilanjutkan dengan ayat kursi, 2 ayat setelahnya, dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dilanjutkan dengan 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Silakan tiupkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Silahkan ditiupkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi ishfi wa anta syafi ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Boleh langsung dilanjutkan? Ya, Ustazah. Ini saya titip Ustazah. Kita kan ada istri dari Ustadz Hilman Al-Madani rahimahullah ya Ustazah. Hmm, Baru tadi iya, dikabarin katanya anak yatimnya beliau, Nabil, itu sore ini proses operasi usus buntu kabarnya Ustazah. Jadi mohon doanya ya Ustazah dan umahat semua, mudah-mudahan keponakan kita ya yang eh, dari Kak Hilman Al-Madani rahimahullah ya yang belum lama ini berpulang. Semoga Allah memberikan kesehatan untuknya kembali pulih dari sakitnya dan eh, ibunya juga siapa? Nabilnya sendiri. Namanya Nabil siapa? Nabil Ustazah. Ananda Nabil bin Hilman Al-Madani. Bin Hilman Al-Madani. Ya Ustazah. Kita bacakan suratul Fatihah ya, khusus. Semoga ini menjadi doa terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wasallam wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nurina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ruhi wa aqli wa qalbi wa nafsi wa jasadi Nabil bin Hilman Al-Madani lillahi fillahi billahi ta'ala Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Bisa dilanjutkan langsung? Ya, tafadhali Ustazah. Ya, syukran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bibu semuanya? Sehat ya? Baik. Ibu Lasmi, semoga sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ustazah, semoga Ustazah juga sehat walafiat selalu. Amin. Badannya sehat, kerongkongannya yang kebanyakan begadang seminggu ini. Alhamdulillah kita semuanya bisa kumpul lagi. Rasanya 1 bulan sekali, kok lama sekali ya nggak ketemu gitu ya. Karena bulan lalu 1 kali, bulan ini alhamdulillah dipertemukan lagi. Semua karena kasih sayang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala buat kita ya Ibu-ibu. Dikasih usia panjang, semoga usia kita ini terus bermanfaat dalam menjaga, memperjuangkan agamanya Allah. Terus bermanfaat, membantu orang lain. Sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau menolong agamanya Allah, Allah akan menolong urusan kamu semuanya, kata Allah gitu. Dan Allah
tetapkan pijakannya, langkah kaki kalian itu akan ditetapkan oleh Allah. Jadi itu saja yang menjadi pegangan kita. Kalau ditanya istirahatnya kapan dong Ustazah? Keliling melulu, ngajar melulu, belajar melulu, istirahatnya kapan? Buat keluarganya kapan? Ya seorang murid bertanya kepada syekhnya, ya syekh kami setiap malam belajar, kami mengulang Al-Quran, kami berdakwah, kapan istirahatnya syekh? Syekh itu bilang, ketika engkau pastikan langkah kakimu sudah menginjakkan surga, dan itu adalah istirahat. Jadi ibu-ibu, kita jangan dikit-dikit pengen istirahat. Sudah yakin belum kaki kita ini menginjakkan surga gitu. Maka kalau belum, pastikan setiap gerak kita ini adalah perpindahan-perpindahan aja. Dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Meskipun tidur itu adalah perpindahan. Untuk mempersiapkan tenaga menuju kebaikan berikutnya yang sudah kita rencanakan. Alhamdulillah, dan Allah mampukan kita semuanya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, terdengar jelas ya suara saya? Alhamdulillah Ustazah. Yang lain mungkin yang masih tutup kamera, semoga Allah mampukan bisa buka sehingga saya bisa kenal melihat wajahnya. Amin. Ya, ini ada 6 orang ya yang buka kamera, Bu Wanti, Bu Sermilasmi, Bu Mimi, Bu Endang, Bu Erlita, Bu Haitun. Bu Atun ya. Iya. Tegal. Iya. Alhamdulillah. Wah, tambah lagi Bu Yulida. Kayaknya harus disebut ini dimension yang buka kamera nanti dapat reward loh. Bu Reni. Alhamdulillah ibu-ibu, kemarin saya berangkat hari Kamis malam. Kami berangkat dari Tangerang itu ada 15 orang rombongan mengikuti Daurah Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, dan ada juga agenda Munas Musyawarah Kerja Nasional di Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Ada yang dari Jawa Timur di sini, Mojokerto. Saya Ustazah. Oh, Masya Allah. Ibu dari mana? Saya dari Madiun. Oh iya, Jawa Timur ya. Iya, Alhamdulillah. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad kami di sana. Oh ya, berangkatnya Kamis, Jumat pagi, Jumat sore baru mulai kegiatan. Jadi Jumat pagi kami dijemput sampai Surabaya. Di sana sudah disiapkan, Masya Allah. Ini saya sedikit tahadus bin nikmah, kemudahan-kemudahan, bantuan-bantuan yang Allah berikan buat kita semuanya. Jadi rute ke Trawas itu kan harus turun di antara stasiun atau apa ya namanya bandara itu semuanya jauh dari Trawas. Kalau kayak kita ini puncaknya gitu. Di sini puncak kan jauh ke bandara, jauh ke stasiun ya. Perlu perjalanan ya kurang lebih 2 jam. Untuk itu kan peserta pasti juga butuh biaya untuk charter mobil dan sebagainya. Saat itu saya lagi bingung-bingungnya. Ini gimana ya bawa rombongan 15 orang, charter harganya segini-segini, kayaknya banyak banget ya belum barangnya. Ternyata kakak kelasnya langsung tahu saya mau berangkat ke Jawa Timur, beliau punya rumah Quran di sana di Surabaya. Ustazah Nia, kami jemput semuanya, kami sediakan armada elf. Ustazah mampir dulu ke pesantren kami gitu, karena mereka pengen kunjungi. Ya Allah, baru itu pertama, Masya Allah, ini kemudahan pertama, ya Allah. Begitu Engkau muliakan kita semua yang niatnya mau menuntut ilmu. Ternyata di sana nggak cukup dijemput, tetapi kami disediakan tempat, disajikan lah itu 15 orang. Bayangkan kalau cuma 1-2 itu kan sudah biasa. Jadi dia menyediakan 15 orang, armada elf yang besar, semuanya lengkap fasilitasnya. Di sana itu beliau minta dengan malu-malu, minta diadakan kajian. Ustazah capek nggak? Tapi sebetulnya saya nggak enak gitu. Wah, saya sih kalau diminta kajian nggak ada capeknya. Saya bilang, kapan? Jadi kami datang jam 7, jam 9 kajian, Ustaz, ibu-ibu Ya semuanya. Allah, Masya Allah. Jadi itulah buat saya dakwah itu addicting.
nyandu, Oh. bukannya orang yang butuh, tapi saya yang butuh gitu. Ketika kita ada di satu tempat, kita ingin meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Jam 9 sampai jam 11, kemudian jam 2, jam 1 kami berangkat langsung ke Trawas. Nah, di sana ada pesantren anak-anak kecil. Mereka semua hafidhah Quran, usia 4 tahun. Insya Masya Allah. Sampai situ Allah. saya, Masya Allah gitu, saya melihat langsung gitu. Jadi ada yang mukim, ada yang pulang pergi. Mereka punya 2. Nanti Ibu mungkin dari Surabaya bisa cari Rumah Quran Mahmuda. Itu ownernya kakak kelas saya di Gontor Putri. Beliau alumni Kairo, saya lihat ijazahnya itu banyak sekali. Mumtaz, nilainya bagus semuanya dari hafalan, tulisan, makharijul huruf itu. Ya Allah, saya bilang ini satu keberkahan buat saya dipertemukan oleh Ahlul Quran, dipertemukan dengan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Di sana mereka tampil, anak-anaknya ceritalah, jadi ada yang umur 4 tahun, 6 tahun, bahkan semua santrinya itu di bawah 10 tahun. Dibina oleh ustadzah-ustadzah yang memang Masya Allah luar biasa. Boleh mereka pulang 2 minggu sekali pulang gitu. 2 minggu sekali ada Viko, ada sesi Viko dan sebagainya, dan semuanya terlihat enjoy. Itu yang di Surabaya. Perjalanan kami ke Trawas ternyata diampiri lagi ke cabang yang kedua. Daerahnya di Pandaan, dekat Trawas. Ternyata melewati itu, di sana lebih nikmat lagi karena suasananya pegunungan, udah mulai adem, tanahnya luas gitu. Ada yang sudah selesai 30 juz gitu, umur 9 tahun, 10 tahun. Masya Allah, jadi banyak ilmu yang saya dapati, yang pertama, yang kedua. Kemudian di Terawas itu kami belajar lah ya, di sana memang lihat belajar. Yang pertama narasumbernya adalah Syekh Mu'adz Al-Hashimi. Beliau pakar ruqyah syar'iyyah dari Madinah Al-Munawwarah. Belajar langsung pengobatan dengan Al-Quran, pengobatan dalam Islam, cara-caranya, cara deteksi dari nadi, deteksi gangguan-gangguan penyakit dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dengan Dr. Susi, beliau adalah pakar bedah saraf. Jadi kami belajar pun bukan hanya dari sisi yang goib tentang ayat-ayat Quran, tapi dengan sisi medis dibuktikan juga seperti itu. Masya Allah, kemudian itu begitu cepatnya Allah kasih, sampai mau pulang ketika kami lagi nunggu bus, saya dipanggil, yang lain udah pulang. Saya dipanggil sama panitia, dan qadarullahnya panitia itu kakak kelas saya juga di Gontor. Jadi gitu, kalau sesama alumni Gontor ini, kenal nggak kenal, kalau udah bilang alumni udah satu ibu. Jadi udah deket semuanya. Dan beliau nganggap saya kayak adiknya gitu. Kemarin tuh ada 3 dari alumni Gontor, perempuan yang ikut, penyelenggara juga dari alumni. Sini, ta'al, Ustazah, ta'al. Ya Ustadz, sini, saya panggil di sini. Saya langsung ditarik, dibawa, bertemu langsung dengan syekhnya. Gitu. Ya Allah, saya bilang ini rezeki luar biasa. Saya cuma ngebatin, ya Allah, saya tuh kapan ya bisa ngobrol langsung ini sama syekh gitu. Ada pertanyaan yang saya nggak bisa sampaikan di depan umum ataupun di grup karena terkait diri saya sendiri gitu. Yang saya bilang, saya sering kali terkena ain. Syekh, kalau saya lagi ngajar, lagi tausiah itu saya sering terkena ain. Kerongkongan saya kadang gatal, batuk, padahal sebelumnya itu biasa. Wah, Masya Allah, saya langsung dapat kesempatan ketemu, ngobrol-ngobrol, dan ternyata apa? Syekh, beliau sangat menarik, memberi perhatian lebih kepada peruqyah wanita. Yang katanya jin itu lebih takut sama wanita, katanya. Kenapa ya cerewet? Ya, perempuan itu cerewet. Jin aja takut gitu kan. Iya, dan insya Allah terus berlanjut, nanti beliau akan ke Jakarta, beliau mau tanya lagi perkembangannya gimana. Dan itulah kalau kemudahan dari situ saya langsung diantar ke Nganjuk. Di Nganjuk istirahat, Kediri, di sekolah alam Ramadhani Kediri. Itu pun teman saya di pondok. Ini memang hari ini linknya kita alumni pondok semuanya. Perjalanan dakwah juga lebih banyak terapi orang-orang yang sakit. Jadi saya sengaja membatasi untuk kajian-kajian, berdedikasi membantu mereka-mereka yang sakit, dan Masya Allah, Allah berikan kebaikan-kebaikan, perubahan-perubahan lewat Al-Quran gitu. Jadi kajiannya hanya 2, tetapi banyak pasien yang kita tangani di sana. Ya Alhamdulillah, jadi tadi jam 3 sampai sini,
istirahat sebentar, insya Allah semoga Allah berikan kekuatan kita. Jadi gitu Ibu, setiap kali berjumpa dengan orang-orang solih, setiap kali berjumpa dengan ahlul Quran, selalu ada booster baru, ada semangat baru. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya itu berarti salah, ada yang salah dengan diri kita. Ada apa itu saya nggak kena recharge dari itu. Karena apa kata Rasulullah? Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Sahabat nanya. Siapa mereka keluarganya Allah itu? Ahlul Quran, hum ahlullah wa khasatuhum. Kata Rasulullah. Ahlul Quran. Mereka adalah keluarganya Allah. Dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Gimana Bu, kalau jadi keluarga, pasti yang pertama ingin kita sayang itu adalah keluarga kita kan Bu. Kalau ada rezeki nikmat yang kita ingat siapa? Keluarga. Kita bekerja buat siapa? Buat keluarga. Mau nggak kita jadi orang-orang utama di sisi Allah? Jadi ring pertama yang dekat dengan Allah, yang kalau kemana-mana disambut, kita salah masalah kita langsung di backup sama Allah. Itu keluarganya Allah. Siapa itu ahlul Quran? Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Nggak harus kita mungkin ambil aja sisi mana yang bisa kita membuat Allah jatuh cinta dengan Al-Quran, dengan kita karena kedekatan kita dengan Al-Quran. Misal di usia sekarang saya belum bisa menghafal 30 juz. Saya pun belum bisa menghafal 30 juz. Tapi mungkin saya dengan satu ayat yang saya baca Quran, satu lembar itu ada satu ayat yang kita baca, kita tulis lagi, kita tadabburi. Semoga dengan itu kita menjadi ahlul Quran. Atau kita mengajarkan ayat Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Itu dia bagian dari ahlul Quran. Jadi ibu nggak usah berkecil hati. Kalau diklaim ahlul Quran itu orang yang menghafal, belum tentu itu milik mereka. Tapi kita yang mengambil kebaikan-kebaikan dari Al-Quran, mengajarkan, mengamalkannya, mencintai Al-Quran, insya Allah akan menjadi ahlul Quran, ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Dan itu terbukti ketemunya sama lagi orang-orang yang cinta Al-Quran, ketemu lagi. Karena kata Rasulullah, ruh itu bagaikan tentara yang saling bersatu padu kalau mereka kenal. Tapi kalau nggak kenal, akan terus bercerai-berai. Gitu Ibu-Ibu ya, insya Allah. Semoga kita diberikan kemudahan terus berinteraksi, mendekat dengan Al-Quran. Di antaranya menghadirkan kesembuhan dengan Al-Quran dalam hidup kita. Baik Ibu-Ibu, ini saya di buku saya ini hanya sampai bulan Juli. Bulan Agustusnya halaman berapa ya? Karena saya Fitria, nyatet nggak Umu 31 Fitria? Ustazah. 31 bukannya? Terakhir kayaknya. Halaman 33 bukan ya, Nah, itu di saya tulisannya Juli. Memang bulan Agustus kita belum belajar. Memang Tanggal terakhir 3 bulan Juli, Agustus. Ustazah, kan libur. Ya. Ya, berarti Agustus kita nggak belajar ya kemarin. Sama Ustazah Belajar enggak. tanggal 3 Belajar Agustus. Ustazah tanggal 3. Belajar. Tanggal 3 Agustus. Iya. Iya, Bulan tanggal Juli. 3 Agustus. Terakhir, Terakhir yang mana Bu? Terakhir. Garwatu. Bukan. Wadul jahli wa mar. Sebentar. 1, 2, Kalau 3. di sini ya wadul jahli marrodari bainal ghoyahib itu ya terakhir ya. Iya Ustazah. Ya, betul berarti tanda saya. Baik, ini kita masih bab tentang keutamaan ilmu. Ilmu dengan kejahilan. Kenapa? Subhanallah, banyak sekali saat ini orang-orang yang belajar, mencari ilmu. Tetapi itulah tidak diiringi dengan hati yang bersih, sehingga ilmu itu bukan menjadi terang di hatinya, nggak membawa manfaat. Malah akan semakin menambah kesombongannya. Dan semoga kita nggak termasuk yang seperti itu. Ada orang yang berilmu tetapi tidak dapat kebaikan ilmu itu. Kenapa? Karena di hatinya masih ada najis. Apa itu najisnya? Cinta kepada dunia. Ada syahwatnya, ada syubhatnya, pemahaman. Jadi kalau disebut syubhat itu pemahaman ideologis
yang masuk ke dalam diri kita. Kecintaan kepada satu kelompok itu hati-hati bisa menjadi pintu syubhat yang mengotori hati kita. Seorang penuntut ilmu tidak juga diperkenankan memiliki rasa fanatisme golongan. Ini yang sekarang sulit sekali kita dan sering kita dapati. Kelompok A dengan kelompok B, kelompok C merasa golongannya itu udah paling benar sendiri. Kalau bukan gurunya dari kelompoknya, nanti katanya nggak jelas atau lain sebagainya. Ini sesungguhnya menjadi najasah, najis kotoran-kotoran dalam hati kita. Sehingga ketika dia keluar mencari ilmu dari guru yang lainnya, dia tidak bisa menerima itu karena dia merasa hanya gurunya yang benar. Hanya itu yang sesuai dengan fikroh pemikiran-pemikirannya, sementara yang lain itu salah. Baik, kita lanjutkan. Huwa adzarwatus sama'u tahmi minat taja. Huwa itu adalah ilmu adzarwatus sama. Sebentar, tahminan aja. Adalah pelindung tertinggi. As-sama itu dari samaun, langit ya. Yang pelindung tertinggi yang apa di sini? Tahmi minan najah pautaja di kitab ibu-ibu. Pakai ta atau pakai non di kitabnya? Taja, Ustazah. At-taja, ya. Yaitu yang menyelamatkan kita dari aral yang melintang itu. Tahmi minat taja. Ilaiha wa yumsi aminan minan nawaib. Dengannya kita akan berjalan dan akan merasa aman gitu. Melewati aral yang melintang. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi meskipun kita hari ini banyak sekali, saya sendiri mungkin beberapa kali merasakan goncangan-goncangan, gangguan-gangguan, tetapi itulah menjadi aral kehidupan kita. Ujian-ujian berat itu kan kita sudah belajar. Adalah sesuatu yang pahit yang menetralisir manisnya kehidupan kita. Karena kalau kebanyakan manis, nanti jadi apa? Jadi obesitas, jadi diabetes. Ujian itulah, tapi ujiannya boleh sama. Setiap orang ujiannya boleh sama. Hanya rasa, kemudian kemampuan menghadapi itu berbeda. Dengan apa yang membedakannya? Ada yang ngerasa dia baik-baik aja, sementara sebetulnya dia sedang diuji. Tapi ada yang merasa lagi diuji berat, akhirnya dia tertatih-tatih. Rasa itu Allah munculkan dengan ilmu. Kita bisa berjalan dengan aman, melewati aral-aral yang ada saat ini. Kemudian apalagi bihi yanjun nasu fi ghafalatihim. Nah, dengan ilmu manusia itu naja yanju selamat, menjadi selamat dari ghafalat. Itu ghaflah itu kelalaian mereka, tipu daya mereka. Bihi yartaji warruhu bainat taraib. Dan dengan ilmu juga engkau akan menyelamatkan diri dan ruh-ruhmu itu berada di antara turab, apa itu, tanah yang berterbangan gitu. Wa bihi yartaji warruhu bainat taraib. Kemudian bihi yasfa'ul insanu man roha asiyan. Dengan ilmu juga orang-orang yasfa, mendapatkan syafaat, mendapatkan keselamatan. Dari apa? Orang-orang yang berdurhaka kepada Allah. Atau orang-orang durhaka itu mendapatkan, meminta bantuan dengan ilmu. Ila darkin niran wa syarril awaqib. Supaya apa nanti mereka minta bantuan itu? Supaya mereka diselamatkan dari masuknya pintu neraka. Niron itu jamak dari nar, neraka. Dan syarr, qul a'udzu birabbil falaq min syarri, apa itu syarr, Ibu?
Apa artinya syarrun? Keburukan. Iya, dari keburukan-keburukan, awakib itu akibat. Seburuk-buruknya akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi dengan ilmu lah orang-orang, bahkan orang yang durhaka pun nanti akan meminta bantuan. Mereka akan bingung. Mereka nanya, ya Allah, ya laitani, ya Allah kenapa saya dulu begini, di surat Al-Furqan itu. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah kenapa dulu saya mainnya sama fulan. Fulan ini suka ngebawa saya ngobrol-ngobrol, ngajak saya ke kafe, nggak pernah membantu saya untuk belajar dan sebagainya. Dia nanti bingung minta pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia akan masuk ke dalam neraka, mereka akan minta bantuan, mengharap bantuan dari ilmu yang seharusnya mereka pelajari itu. Nah, itu yang disebutnya. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, ibu-ibu, orang-orang kalau masuk neraka itu pintu neraka sudah dibuka dari jauh. Kenapa coba kalau masuk neraka, kalau neraka itu sebentar, pintu neraka sudah terbuka sehingga apa, semakin kita dekat, semakin tambah takut nggak kira-kira? Kita kalau ngelihat di sana ada yang menyeramkan, tapi kita nggak bisa lari. Yang ada kita semakin didorong dekat, semakin takut. Tetapi ketika masuk surga, pintu surga itu nggak langsung dibuka. Supaya apa? Menambah penasaran kita, ya Allah, ini kok nikmat banget, halamannya nikmat. Dalamnya ada apa? Baru terbuka pelan-pelan. Itu ada digambarkan di Al-Quran seperti itu. Dan ini dikatakan syarril awaqib. Neraka itu seburuk-buruknya pembalasan nanti. Kemudian faman romahu roma al-ma'ariba kullaha. Siapa yang mengharap ilmu, berarti dia sudah menapaki segala tingkatannya. Orang yang mencari ilmu, semua konsekuensinya harus dia jalani. Bukan hanya konsekuensi moral, bahkan juga lelahnya dia, upayanya, semua berarti sudah menapaki segala tingkatan-tingkatan itu. Wa man hazahu qad haza kullal matalib. Siapa yang telah mendapatkan ilmu, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan semuanya. Matalib, tolabul ilmi. Apa tolabul ilmi itu? Mencari kan, Bu, tolabul ilmi. Sudah mendapatkan apa-apa yang dicarinya. Bisa difahami, Ibu-ibu? Halo? Ini kok saya kayak bicara Ustazah, sendiri ya, Afwan gambarnya boleh nggak gerak. diulang. Boleh diulang, Ustazah. Yang mana, Bu? Siapa yang telah mendapatkan ilmu? Faman romahu roma al-ma'ariba kullaha. Siapa yang telah mendapatkan ilmu, berarti dia telah menapaki segala tingkatannya. Sudah menjalani setiap prosesnya gitu, Bu. Karena mencari ilmu itu kan nggak ada yang instan. Ada proses-prosesnya dulu. Jadi nggak seperti karbitan. Ada ya orang belajar karbitan gitu. Banyak kita dapati, mohon maaf, dia, naudzubillah ya, ada orang yang declare dirinya sendiri, oh saya ustazah, saya guru di sini, tapi proses yang dia dapat itu instan, cepat. Ketika ada masalah, akhirnya cara dia menyelesaikan masalah pun itu jauh dari nilai-nilai keilmuan yang seharusnya bersandar kepada dirinya itu. Yaitu saya sedang mendapati orang yang seperti itu, dan ya Allah sedang mengajarkan saya, inilah ilmu. Jadi jangan buru-buru mengatakan saya sudah berilmu atau kita klaim diri kita ternyata karbitan gitu. Bahwa tidak ada yang instan dalam belajar, ada proses-proses kita mencari ilmu. Itu artinya, Bu, ya. Wa man hazahu qad haza kullal matalib. Dan siapa yang sudah berhasil mendapati ilmu itu, maka
Artinya berhasil sudah menjalani prosesnya semuanya. Dari mendengar, kemarin proses mencari ilmu itu gimana sih, Bu? Susah payah, datang ke guru, mendengar, mencatat, mulazamah, membersamai guru, terus itu proses kita mencari ilmu. Kalau itu kita dapati, artinya semua yang kita cari itu insya Allah sudah ada dalam genggaman kita. Yaitu ilmu yang benar-benar bermanfaat, ilmu yang benar-benar mendapat ridho dari guru, sehingga menjadi keberkahan dalam hidup kita. Itu yang dimaksud, Bu. Bisa difahami? Halo, Bu Ibu, bisa difahami nggak? Bisa. Ya Allah, Ustazah, Bisa, bisa. Ustazah. Saya khawatir nih sinyal saya, tapi bagus nggak? Suaranya lancar nggak? Bagus, Bisa, Ustazah. bagus, Kitanya konsen Ustazah. biar nggak ketinggalan, Ustazah. Oh, gitu. Sambil mikir saja. Ya, kalau kecepatan nggak apa-apa ya, diingatkan. Soalnya gambarnya nggak gerak gitu. Jadi, kirain sinyal saya yang masalah. Kemudian, huwa al-mansabul ali ayya sahibal hija. Sahibal hija itu orang yang berakal, itu sahibul hija. Al-mansab itu pangkat. Ali, apa Ali? Ali bin Abi Thalib itu tinggi. Jadi, ilmu itu adalah pangkat tertinggi, pangkat kemuliaan. Buat siapa? Sahibal hija, buat orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu udah nggak menilai lagi posisi materinya, dunianya. Tetapi yang dilihat apanya, Bu? Ilmunya, itu dia. Karena ilmu itulah pangkat tertinggi. Misalnya kalau ada ya yang baru-baru itu kan sersan gitu. Nanti sudah sampai jenderal dan lain sebagainya, itu yang tertinggi. Idzanil tahu hawin bifautil manasib. Kalau engkau sudah mendapatkan pangkat tertinggi itu, artinya ilmu ini, engkau akan merasa mudah untuk mendapatkan pangkat yang lainnya. Karena yang tinggi aja udah dipegang kok gitu. Apalagi yang apa yang di bawah-bawahnya. Itu dia artinya, kejarlah ilmu, maka semuanya akan kau dapati. Kalau nggak ada ilmu, mustahil kita bisa menggenggam semuanya. Karena ilmu inilah yang menjadi pegangan kita dalam hidup. Fa'in fataka dunya wa tibu naimiha. Jika engkau kehilangan dunia dan segala bentuk kenikmatannya, faghammid, pejamkan aja matamu. Fa'innal ilma khairul mawahib. Sesungguhnya ilmu itu anugerah paling berharga yang kau miliki. Ya Allah. Ini buat orang-orang yang sadar. Siapa yang sadar? Sahibul hijah tadi. Orang yang berakal. Ya Allah, nggak apa-apa deh. Saya tuh nggak punya apa-apa. Tapi jangan kau ambil ilmu yang kau berikan, ya Allah. Ya Allah, mungkin hari ini lagi susah. Ekonomi saya lagi lemah, ya Allah. Orang-orang memusuhi saya. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi ya Allah, tolong jangan kau angkat ilmu yang kau berikan kepadaku. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi ilmu ini adalah sungguh pemberian tertinggi yang Allah berikan untuk kita. Setelah apa, Bu? Nikmat iman. Setelah nikmat Islam. Kenapa di surat Al-Asr Allah juga sampaikan illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Aman itu orang yang beriman. Siapa itu? Mereka yang berilmu. Iman itu selalu disandarkan dengan ilmu. Dan ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan. Apalagi, Bu, udah berilmu, Allah kasih harta, Allah kasih dunia, Allah kasih anak, semuanya dapat, Masya Allah. Bukankah itu lengkap? Tetapi kalau Allah kasih dunia, Allah kasih keturunan, ilmunya kurang, naudzubillah. Malah ini akan menjadikan pemberat kita nanti menuju yaumil akhir. Membahayakan kita sendiri. Tetapi kalau ada ilmu,
Allah kasih harta dan lain-lainnya, insya Allah orang berilmu akan menggunakan apa-apa yang Allah berikan itu menjadi jalan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di Al-Quran ada ayat yang bunyinya gini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadikan apa-apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini sebagai bentuk kendaraan untuk berjumpa kepada Allah di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa posisimu saat ini masih berada di dunia. Kira-kira ibu-ibu gimana memahami ayat ini, Bu? Jadikanlah apa-apa yang Allah berikan kepadamu sebagai kendaraan menuju akhirat. Dan jangan lupa keadaanmu di dunia ini. Kira-kira artinya gimana itu, Bu? Hidup dunia akhirat seimbang gitu. Hidup dunia akhirat seimbang. Ada lagi yang lainnya? Semua Gimana yang kita diberikan oleh Allah kebaikan akhirat, namun juga tetap walatan sanasibaka minad dunia, jangan lupa bagianmu di dunia ini gitu. Ini kan kalau nggak dengan ilmu kita juga bingung kan ya Bu ya. Artinya gini, punya anak, jadiin anak itu kendaraan ya Allah, dengan anakku ini dia nanti akan mengajak aku ke surga. Maka ambil peran kita di dunia yang Allah amanahkan, punya anak ini dengan baik, jadi ibu yang baik, mendidiknya dengan pendidikan terbaik, anak jadi kendaraan kita menuju kampung akhirat. Punya suami, ya suami saya belum soleh gitu, mungkin kita lagi hijrah hari ini, tetapi suami kita masih jauh. Banyak kita yang merasakan seperti itu. Frekuensinya beda, Ustazah, suami saya itu masih begini-begini. Jadikan suamimu adalah kendaraanmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Suami jadi dakwah kita. Tempat kita cerita-ceritanya yang baik-baik, yang kita pelajari, sampaikan ke suami. Sampai nanti kita bisa menghantarkan suami itu menjadi imam kita. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa kata Allah, kamu masih punya peran di dunia ini. Peran jadi ibu, peran jadi murid, peran di masyarakat. Itu kerjakan dengan baik. Kalau kita nggak ada ilmu, kita pahami Allah semuanya buat akhirat saya, buat akhirat saya. Udahlah, saya nggak mau masak, nggak mau gaul, nggak mau ikut 17-an RT. Karena saya pengennya zikir aja. Nah itu kalau nggak ada ilmu tuh kayak gitu. Jadi ada keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Selama kita masih hidup di dunia, kerjakan semua bentuk muamalah kita dengan baik. Dan jadikan itu menjadi kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu maksudnya. Nah, ini bisa difahami oleh orang-orang yang berilmu. Meskipun dia nggak punya apa-apa, Masya Allah, orang berilmu itu selalu dihormati, dihargai, insya Allah. Dan kemarin di Malang, kami ada kelas khusus terapis, guru-guru, menghadirkan guru-guru secara online ya. Di antara guru kami itu ada dari Malang, Ustadz Dwi Aprianto. Yang setiap kajian beliau kita semuanya nangis. Karena bahasanya itu selalu makjleb, tanpa kita merasa digurui, tanpa merasa dihakimi, tapi tembus ke hati kita, ngerasa seperti tertampar selalu kalau beliau mengajarkan itu, kita selalu tertampar. Dan saya penasaran, saya belum pernah berjumpa dengan beliau. Cuma online aja. Jadi kemarin ada kesempatan, sengaja saya niatkan saya mau silaturahmi dengan guru saya. Saya ingin berharap keberkahan berjumpa dengan guru. Masya Allah, ketemu dengan beliau, ketemu dengan istrinya juga. Dan saat itu ternyata teman-teman saya yang nggak pernah kenal beliau pun duduk di hadapan beliau, nangis juga gitu. Padahal nggak nangis. Tapi semua kenapa ya perkataannya itu kok menusuk hati kita gitu. Apa yang disampaikan itu kayak kita ketampar. Itulah artinya orang yang berilmu. Seperti itu, Bu. Ilmu yang diiringi dengan amal. Kita ngelihatnya juga tunduk, tawaduknya itu Masya Allah yang luar biasa. Ya, semoga dengan itu kita bisa belajar banyak contoh orang-orang seperti itu. Dan semoga kita menjadi bagian dari mereka, insya Allah. Kemudian dalam syair lain, wa ansyatu li ba'dihim, ada syair lain yang dikatakan
idza ma'tazadda dzu ilmin bi'ilmin. Idza ma'tazadda, kalau ada orang yang alim, dia akan menjadi mulia dengan ilmu. Fa'ilmul fiqhi aula bi'tizazin. Maka yang pantas mendatangkan kemuliaan untuk orang itu pasti ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Ilmu agama. Jadi orang yang berilmu itu kan menjadi mulia. Tetapi kalau boleh dicari ilmu apa yang memuliakan dia, bukan ilmu yang lainnya. Tetapi ilmu apa, Bu? Ilmu agama. Yang membuat orang itu mulia di hadapan kita. Membuat orang itu karismatik, kita hormati. Dia apa ya, Bu? Misalnya ada dokter, profesor, tetapi agamanya kurang. Kemudian akhlaknya jelek. Ngasih kuliah umum sambil ngerokok. Mungkin sambil yang lain-lain. Dihormati nggak sama yang lainnya, Bu? Dihargai nggak? Enggak. Maka inilah ilmu fikih, ilmu agama, lagi-lagi iman. Tadi di surat Al-Asr apa? Illalladzina amanu wa amilus salihat. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah untuk urusan-urusan tertentu Allah panggil dengan panggilan indah. Apa itu panggilan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan indah. Wahai orang-orang yang sudah beriman. Ini bentuknya past tense, Ibu-Ibu. Bukannya present. Banyak nggak ayat-ayat Quran diawali dengan kalimat seperti itu? Perintah apa yang kadang yang kita tahu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, apa tuh, Bu? Waalaikumsalam, berpuasa. Perintah puasa. Ada lagi nggak? Dan sholat. Sholat ya. Di mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayyuhalladzina amanu Wa amilus qisas. Itu illalladzina amanu. Oh, iya. Ya ayyuhalladzina amanu. Di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, mereka sudah beriman loh. Bukannya sedang coba beriman, bukan. Artinya ketika dia dapat ilmu, dipraktekkan ilmunya, diamalkan, sudah dikerjakan. Itu yang masuk dalam orang-orang yang dipanggil Allah. Amanu itu iman yang panggilan yang paling tinggi di hadapan Allah, Ibu-Ibu. Kalau seandainya saya bilang nih Bu Erlita, suami Ibu tuh bilang gini, Mama yang cantik, solihah. Tuh, itu panggilan kesayangan yang paling tinggi. Senang nggak kita, Bu? Dipanggil kayak gitu. Seneng banget kan? Tapi kan ada orang yang memanggil seseorang itu dengan panggilan-panggilan yang kurang baik. Misalnya, pesek, gendut gitu. Tentu kita nggak seneng kayak gitu. Amanu, panggilan Allah yang paling baik untuk mereka yang beriman, untuk mereka yang berilmu. Nah, itu dia. Jadi Allah muliakan posisi kita dengan ilmu agama yang membawa kita pada keimanan. Semakin bertambah iman kita, semakin baik akhlak kita, itu dia disebut. Kalaupun orang berilmu itu menjadi mulia, maka pasti ilmu agama yang boleh mendatangkan kemuliaan untuknya. Bukan hanya kemuliaan di dunia, tetapi di akhirat Allah panggil kita dengan ilmu itu. Jadi kira-kira Ibu-Ibu, tambah semangat nggak belajar ilmu agama, Bu? Semangat dong. Semangat dong, pokoknya sampai akhir hayat ya Bu ya. Terus Amin, belajar. insya Allah. Insya Allah. Jadi kemarin tuh saya diskusi di daerah-daerah itu nggak ada kajian-kajian seperti ini, jarang sekali. Teman saya itu kaget. Jadi kamu tuh tiap hari ngajar, itu Ibu-Ibu nggak bosan? Wah, mereka di sana rajin-rajin ngaji, saya bilang. Kalau di daerah itu ngaji seminggu sekali, mereka susah. Padahal teman-teman saya itu potensi ilmunya bagus.
lulusan Al-Azhar, Kairo, ya jadi di rumah aja enggak ini. Jadi saya bilang, ayo kamu mau ngisi online enggak? Ayo ngisi online, ilmunya sayang tuh kayak gitu. Ini kita yang Allah kasih kesempatan, Allah kasih kita waktu, Allah kasih kita komunitas untuk terus belajar. Kurang apa lagi sih? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ya Allah. Nikmat mana yang mau kita pungkiri? Kalau udah tiap minggu ngaji, didatengin guru, tinggal duduk aja depan gadget, ya kan? Wifi ada, kuota ada, suami mengizinkan. Ya Allah, rugi. Rugi kalau itu sudah kita tinggalkan. Karena di desa, di daerah-daerah sana banyak orang yang pengen belajar, susah. Nggak ada tempat, nggak ada komunitas, nggak ada guru. Ada guru, nggak ada jamaah. Kita ini Allah lengkapi semuanya, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Coba lihat yang di daerah, siapa yang ada daerah? Tegal. Banyak pengajian nggak, Bu, di Tegal, Bu Atun? Gloria. Alhamdulillah Ustazah. Banyak. Tegal, Cilegon. Tapi kalau ya mungkin banyak, tapi hanya bagian-bagian daerah tertentu. Selainnya itu nggak seperti di sini kita dapatin. Semua pengajian itu penuh. Ya, jadi insya Allah ilmu agama ini yang akan membawa kita pada kemuliaan sehingga menjadi asbab Allah panggil kita nanti dengan sebutan apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Nanti baru muncul perintahnya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, anak-anakmu dari api neraka. Biasanya gimana kita jaga kalau kita nggak tahu ilmunya? Gimana kita mau menjaga diri kita kalau nggak ada ilmunya? Maka Allah itu maha adil, memanggil, memberikan perintah kepada orang-orang yang sudah berilmu. Terus Ustazah kalau dia nggak ada ilmunya, bebas dong, nggak dapat tuntutan nanti. Dia nggak jaga keluarganya, dirinya dari api neraka. Oh enggak. Kenapa? Karena sudah disampaikan belajar ilmu. Sudah diminta kita untuk belajar. Kita lanjutkan. Fakam tibin yafuhu walaka miskin. Tib itu tib minyak wangi, aroma. Berapa banyak minyak wangi yang harum wanginya. Wanginya itu menyebar, semerbak. Walaka miskin. La, tidak. Tapi tidak seperti aroma misk. Wakam tairin yatiru walaka bazi. Dan berapa banyak burung yang terbang. Tetapi tetap saja tidak seperti Raja Wali. Jadi kalau dalam aroma, itu misk, itu aromanya udah level atas lah. Misk, kasturi, misk. Banyak wangi-wangian katanya. Tetapi nggak ada juga yang menandingi misk itu, aroma misk. Aroma kasturi. Banyak juga burung yang terbang. Tetapi terbangnya nggak sama dengan Raja Wali. Artinya apa? Meskipun di luar banyak orang-orang yang pakai jilbab panjang, yang pintar bicara, tetapi tetap berbeda kok. Mereka yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Terbangnya sama, tetapi orang yang berilmu dikatakan seperti Raja Wali. Dia punya marwah, dia punya haibah, dia punya wibawa dengan ilmunya. Wangi sama, tetapi tetap aja beda. Apa sih yang membedakan? Ilmu. Lagi-lagi ilmunya, seperti itu. Wa ansyatu li ba'dihim. Juga ada syair yang lain. Al-fiqhu anfasu syai'in anta dakhiruhu. Ilmu fikih atau kita katakan ilmu agama itu menjadi ilmu yang paling mahal. Tetapi kadang kita sendiri, engkau sendiri yang menghinakannya. Kenapa kita menghinakan ilmu agama? Contohnya apa, Bu? Padahal ilmu agama itu ilmu yang paling mahal. Biasanya apa? Kenapa kita yang mendowngrade ilmu agama itu sehingga kelihatannya dia nggak penting, levelnya itu di bawah ilmu-ilmu lainnya. Contohnya apa, Ibu-Ibu? Bayar ke ustadznya sedikit kecil. Ya Allah, mungkin itu. Ada lagi? Biasa kita kalau bikin pengajian adalah cukup lah, ngemper aja, gelar-gelar udah. Tapi kalau mau belajar ilmu lain, hotel,
Ya kan, makanan, prasmanan, tempatnya bagus. Kalau ngaji udah cukup denger aja. Kenapa kita nggak mengangkat ilmu agama ini menjadi sesuatu yang memang aslinya adalah ilmu yang paling mahal. Dari pengajiannya, penyampaiannya, etos kerjanya, profesionalismenya, itulah yang akhir bikin ilmu kita naik, ilmu kita mahal. Tetapi jangan juga menjual ilmu agama supaya bernilai mahal. Misalnya gini, kalau guru saya bilang, kemarin beliau bilang, kalau punya anak itu, jangan disekolahin agama terus katanya. Dari SD sampai kuliah agama terus. Akhirnya dia nggak punya skill yang lainnya. Ketika dia butuh kehidupan, dia akan menjual agamanya. Karena dia nggak punya skill lain yang ditawarkan kepada umat ini. Saya pikir-pikir, masa iya sih? Oh iya, ternyata maksudnya nggak apa-apa kita sekolahkan anak-anak kita yang punya skill, punya basic ilmu dunia. Tetapi jangan tinggalkan belajar ilmu agama. Ketika nanti dibutuhkan, dia punya skill manajemen, dia punya skill marketing, dia punya skill komputer. Sehingga memang bukan agama yang dia jual dalam hidupnya. Yang saat ini banyak kita dapati misalnya, mohon maaf, pelatihan-pelatihan sholat khusyuk, berbayar jutaan kan Bu itu. Akhirnya apa? Agama yang dibungkus ini agama. Padahal kita bisa kemas yang lain-lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan, man yadrusil ilma lam yadrus mafakhiruhu. Siapa yang belajar ilmu fikih tadi, maka tidak akan pernah habis kebanggaannya. Dia akan terus menghadirkan kebanggaan-kebanggaan, kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Faksib li nafsika ma asbahta tajhaluhu. Curahkan semua kemampuanmu untuk mempelajari ilmu agama dari apa-apa yang belum engkau ketahui. Jadi kita nggak hanya fokus dalam satu disiplin ilmu, apa saja. Belajar fikih, ayo fikih. Fikih wudhu, fikih sholat. Nah ini semua ada di SPC nih. Fikih ada, iya kan? Apalagi tadabbur Quran, ada. Kayaknya yang belum ini hadis ini. Tentang hadis ini perlu juga dimasukkan, ibu-ibu belajar hadis. Hadis-hadis, tapi karena cabangnya ilmu hadis itu kan banyak. Nanti ada mustalahul hadis, asal-asalnya hadis, riwayat-riwayatnya. Memang agak jelimet. Fa'awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Karena apa? Awal dan akhir orang yang berilmu itu pasti adalah kebahagiaan. Belajar ilmu, kita bahagia di awal. Akhirnya apalagi? Akan terus berbahagia. Gitu. Bisa difahami, Ibu? Faksib li nafsika ma asbahta tajhaluhu. Artinya maksimalkan dirimu gitu. Untuk mencari, bertanya ilmu agama yang engkau masih jahil, masih belum tahu sampai hari ini. Fa'awalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Karena awal dari belajar dan akhirnya itu adalah sebuah kebahagiaan. Akan diterima oleh banyak orang. Fahim tuh? Ya ummahat? Insya Allah. Insya Allah, Ustazah. Insya Allah. Kemudian, wa kafa bilazzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'isan lil aqli ala tahsilil ilmi. Wa kafa. Dan cukuplah dengan nikmatnya ilmu dan pemahaman menjadi petunjuk untuk akal. Agar apa? Menghasilkan ilmu yang berguna, yang bermanfaat. Jadi orang yang memiliki ilmu, cukuplah dia merasakan nikmat ketika dia faham. Dengan pemahamannya itu akan membawa dia pada akal yang sempurna. Sehingga ilmunya pun berguna gitu, menghasilkan.
Wa qad yatawalladul kasalu min kasratil balghami warrutubah. Nah, kenapa kita lagi belajar tapi kadang malas? Sampai ini dibahas oleh ulama. Sifat malas itu muncul karena kasratil balgham, banyak dahak, balgham, banyak lendir, warrutubah, badan yang lembab. Maksudnya apa badan yang lembab? Kurang gerak, kurang olahraga, mager. Akhirnya malas. Ya apa ya, Bu? Itu dia kata Syekh Az-Zarnuji. Sifat malas kita dalam belajar karena banyak lendir, banyak dahak, dan badannya lembab. Wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'am. Gimana menguranginya? Mengurangi dahak itu dengan cara menyedikitkan makan. Jadi orang ada dahak lendir itu karena banyak makan katanya. Qila ittafaqa sab'una nabiyan ala anna kasratin nisyan min kasratil balgha. Dikatakan, ada yang mengatakan ada 70 nabi. Tetapi saya belum dapat kekuatan dari statement ini. Untuk urusan-urusan yang memotivasi kita, itu nggak apa-apa dipakai, meskipun ini hadisnya dhaif ya. 70 nabi berpendapat, sepakat. Kenapa? Bahwa sifat pelupa itu, banyak lupa itu karena banyak lendir, banyak dahak. Wa kasratul balgham min kasrati syurbil ma. Banyaknya dahak disebabkan karena banyak minum air. Wa kasratu syurbil ma min kasratil akal. Banyak minum karena banyak makan. Ini kalau secara medis benar nggak nih ya? Ini pendapat di kitab ini ya. Jadi dikatakan orang malas karena apa, Bu? Awalnya banyak lendir, banyak dahak. Banyak dahak disebabkan apa? Karena banyak makan. Banyak minum dulu. Banyak minum. Banyak minum karena apa? Karena banyak makan. Artinya mengurangi itu semua, ya mengurangi makanan. Jadi ini poin yang dirincikan oleh Imam Az-Zarnuji yang kita tahu memang kasratu ta'am. Banyak makan itu bisa memperkeras hati kita. Kemudian wal khubzul yabis yaqta'ul balgham. Caranya gimana mengurangi lendir itu? Beliau mengatakan dengan mengkonsumsi roti kering. Saya belum coba ini roti kering. Wa kadzalika akluz zabib al-riq. Begitu juga makan anggur kering dapat mengurangi air liur. Anggur kering itu apa sih, Bu? Kismis. Kismis. Itu dia. Karena kalau makan kismis itu juga banyak vitamin-vitaminnya yang memang baik ya. Makan kismis. Jadi Bu siapkan aja kismis. Wala yuksiru minhu hatta la yahtaju ila syurbil ma fayazidul balgham. Tetapi juga jangan terlalu banyak katanya. Karena kalau kebanyakan makan roti kering, seret nanti minum lagi. Kebanyakan minum, akhirnya tambah lagi dahaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, wasiwak yuqallilul balgham. Nah, ini dia yang memang ada dalam sunnah Nabi, yaitu bersiwak. Bersiwak itu mengurangi dahak. Yang ini saya setuju. Wa yazidu fil hifdzi wal fasohah. Juga bersiwak itu menambah ingatan, memperlancar hafalan kita dan kefasihan lisan. Fa innahu sunnatun saniyatun. Karena bersiwak itu termasuk sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yazidu fi thawabis salat wa qiraatil Quran. Kalau kita
gunakan, kita lakukan sunnah itu, akan bertambah pahala dalam sholat kita dan pahala membaca Quran kita. Nah, jujur, ibu-ibu sudah ada belum yang melakukan mendawamkan siwak? Belum. Belum ya, Bu? Apakah giginya mengandung siwak? Bukan, siwak itu Giginya kayu, mengandung Bu, siwak. kayu siwak. Sebentar, nih saya ada. Siwak itu kayu, seperti ini. Nih, ini siwak. Ini yang kecil ya, ada yang besarnya. Nanti, wah ini kan ada yang mau umroh nih. Oleh-olehnya siwak aja, murah meriah. Nah, jadi bukan pasta gigi siwak ya, Bu ya. Siwak itu kayu yang seperti ini, dan nanti dia berkulit, kulitnya dilepas, dalamnya itu ada nanti seperti kuas ini yang ya bisa dibersihkan pakai sendiri gitu. Kalau ini mulai rusak, potong, naik lagi ke atasnya sini, naik sampai habis. Ini selalu sebelum sholat, sebelum belajar, sebelum tidur, yang kata Rasulullah gini, ada hadis, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku pilih, aku suruh mereka untuk bersiwak setiap saat. Jadi ibu-ibu, ayo hidupkan lagi sunnahnya bersiwak. Itu juga bisa mengurangi lendir, bisa akhirnya mengurangi malas kita. Gitu, Bu. Wa kadzalika al-qai'u yuqallilu al-balgham wa turubat. Selain dengan siwak, ada juga itu dengan muntah, mungkin mengeluarkan lendir dan dahak, dan mengurangi kelembapan badan. Kelembapan badan itu diantaranya pasti dengan olahraga. Di antaranya gangguan-gangguan jin nasab itu membuat orang yang diganggunya malas berolahraga. Jadi ibu-ibu yang malas olahraga bisa jadi indikasi gangguan jin. Caranya gimana? Dilawan, gerak, olahraga. Dan kemarin Syekh Al-Hashim juga, Syekh Mu'ad bilang, untuk menangkal penyakit ain, gangguan-gangguan sihir, ain juga tidak mudah mereka datang kepada orang yang sering olahraga, yang kuat fisiknya. Ternyata itulah Islam, bukan hanya rohaninya aja yang diperhatikan, tetapi fisiknya. Juga susunan tulang belakang, beliau bilang. Setan itu masuk kalau ada kelainan-kelainan di susunan tulang. Maka kita perlu itu stretching, kalau memang ada penyakit, kelainan tulang, dan sebagainya, ada terapinya, terapi fisik, fisioterapi, dan sebagainya. Dan itu memang harus berjalan seiring dengan itu. Kemudian, watoriku taklilil akli at-ta'ammul fi manafi'i qillatil akli. Adapun cara mengurangi makan, yaitu dengan apa? Menghayati, memahami manfaat-manfaat dari sedikit makan itu apa. Jadi kalau makan terlalu berlebih, bisa bikin ngantuk, itu harus dipahami juga. Sehingga dalam pemahaman kita muncul, dan kita ada kesadaran untuk mengurangi makan. Wahia as-sihha. Manfaatnya pasti akan mendapatkan kesehatan. Wal iffah, apa itu iffah? Terjaga dari yang haram. Wal isar. Isar itu mendahulukan orang lain, tidak egois. Kalau kita sudah menyadari untuk mengurangi makan. Maksudnya apa? Terjaga dari yang haram, karena kita ini banyak kita dapati orang-orang yang seneng banget kuliner. Yang penting viral didatengin deh. Resto di mana itu kalau viral datengin. Belum tentu enak atau enggak, yang penting oke. Terus udah punya foto pernah ke situ. Awalnya adalah makanan.
Tetapi dari makanan itu muncul hal-hal yang enggak thayyib masuk dalam diri kita. Maka Allah sampaikan, kulu minat thayyibat. Makanlah dari yang baik-baik. Bukan hanya halal, haramnya yang diperhatikan, tetapi thayyib atau enggaknya makanan itu sangat penting diperhatikan. Karena Rasulullah bilang, atib ta'amaka yuqbal du'aaka. Perhatikan makananmu, perbaiki makananmu, maka akan diterima doamu. Pernah dengar nggak Ibu hadis itu? Perbaiki makananmu, akan diterima doa-doamu. Jadi kalau selama ini doa-doa kita masih terhalang, belum diijabah, bisa jadi karena memang dalam diri kita masih bercampur makanan-makanan yang enggak baik. Makanan yang syubhat, makanan-makanan yang haram. Dan itu akhirnya membawa pada kemalasan dan lain sebagainya. Fahim tuh? Ini jadi fenomena yang kayaknya kecil ya. Kita perhatikan biasa aja. Tetapi sungguh makanan ini banyak membawa pengaruh. Pengaruh-pengaruh yang kurang baik dalam diri kita. Misal gini, saya nggak sebut nama ya. Di Indonesia ini banyak sekali usaha-usaha kuliner yang juga menggunakan cara-cara yang nggak baik untuk berkompetisi, untuk menarik pelanggan. Nah, Ustazah saya kan nggak tahu gitu. Misalnya ya katakan itu penglaris ya, pakai penglaris. Kita bisa bedain nggak Bu? Rumah makan itu ada penglaris atau enggaknya? Bisa nggak Bu? Nggak bisa Ustazah. Cuma kalau udah ada efeknya baru. Fattaqullah wa may yattaqillah wa yaj'al lahu furqanan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan pembeda untuknya. Orang yang takwa itu bisa merasakan makanan itu thayyib atau enggak. Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang begitu menjaga makanan sudah masuk, akhirnya dia muntahkan lagi di kerongkongannya ketika diceritakan, dari mana kamu beli makanan ini? Saya dapat makanan itu dari orang sakit, dia minta diobatin, saya pura-pura jadi dokter, saya obatin, ternyata sembuh. Wah, kayak gitu aja Abu Bakar nggak mau syubhat masuk ke dalam dirinya, dikeluarkan, dimasukkan jarinya supaya keluar makanannya. Padahal itu belum haram loh. Cuman caranya aja, pura-pura jadi dokter. Lah kita ini, berapa banyak kita yang dapat rezeki mungkin caranya nggak baik, sehingga masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam anak-anak kita. Nah, balik lagi Bu-ibu, belanja kuliner, tipsnya ya, kalau memang kita belum bisa merasakan. Yang pertama, nama itu penting. Nama makanan itu penting. Nama rumah makan itu penting. Ketika menamai satu makanan dengan sesuatu yang nggak baik, maka sesungguhnya itu dihukumi nggak baik juga. Bakso setan. Gimana coba? Kalau udah ada nama-nama gitu nggak usah dimakan. Karena ada kaidah itu akan dihukumi makanan itu kepada namanya. Misalnya minuman whisky, padahal dia bukan whisky kok, namanya doang tetap jadi haram kayak gitu. Maka hati-hati dengan penamaan. Itu yang pertama. Terlepas itu dia pakai atau tidak penglaris, tapi kalau namanya udah nggak baik, tinggalkan. Bisa dipahami Bu-ibu? Misalnya apa lagi? Banyak apa, rawon setan gitu ya. Terus mie neraka misalnya gitu lah, gitu-gitu ya. Nah, kalau gacon itu kan artinya apa gacon? Gacon jagoan Ustazah. Jagoan. Pokoknya jangan misalnya ada rambut kuntilanak gitu jadi makanan loh, itu nggak boleh juga gitu. Es pocong Ustazah. Ah, es pocong. Ya udah jangan. Kemudian yang kedua, ketika masuk ke dalam rumah makan itu, lihat sekelilingnya dulu, perhatikan di pintu masuknya ada nggak yang mencurigakan. Biasanya ditempel-tempel di pintu, gantung-gantung.
kemudian pajangan-pajangannya, hiasan-hiasannya, itu diperhatikan. Jangan asal duduk aja. Kita ini kalau udah lapar, duduk aja. Yang penting udahlah enak, nggak enak gitu. Diperhatikan seperti itu. Ada nggak gambar-gambar, misalnya wayang-wayang, Semar, depan rumah makannya ada patung-patung Semar. Semar itu kekuatannya ada di kuku-kukunya. Ini menjadi lambang. Yang kata kita biasa aja. Jangan terlalu inilah hiperbola dengan gitu-gitu. Enggak, ini masalah makanan yang harus kita jaga, hati-hati. Terus apalagi kalau sudah mulai mencurigakan, ada pilihan, nah ini lebih baik pindah ke yang lain. Atau tempat itu ramai, tapi kok rasanya biasa aja. Itu udah jadi tanda-tanda juga nih. Di luar akal kita, ngantri terus. Nggak mungkin rasanya biasa, ya murah nggak murah-murah banget gitu. Tapi kok ngantri terus, wallahu a'lam. Udah hindari aja yang kayak gitu. Jangan malah langsung, kita penasaran juga pengen nyoba. Atau kalau sudah terdesak, udah pesen, ternyata kok saya curiga nih udah terlanjur pesen, udah bungkus aja. Coba ketika biasanya makan di tempat dengan dibungkus rasanya akan berbeda. Gitu. Atau ketika dibungkus setelah mau makan ibu baca-bacain dulu ayat kursi dengan 3 kul, tiupkan. Lihat apa yang terjadi, rasanya sama atau enggak. Gitu, Bu. Jadi begitu pentingnya kita memilih makanan kita. Maka di buku ini dilanjutkan qad qila fa'arun summa'arun summa'arun. Celakalah, celaka katanya. Syaqaul mar'i min ajli ta'am. Kalau orang itu hidupnya jadi sengsara hanya karena makanan. Celaka. Aduh, gue belum nyobain mie gacoan nih, sampai ngenes banget, sampai kebayang-bayang pengen nyobain mie gacoan. Ya elah, kata saya, kan buat apa hidupnya cuma mikirin makanan doang gitu. Dari Tangerang ke Jakarta jauh-jauh menempuh perjalanan 2 jam, 3 jam, cuman buat kuliner. Celaka nggak kayak gitu, Bu? Habis nggak waktu kita? Waktu habis, biaya, banyak hal berguna yang bermanfaat yang seharusnya kita dapati. Akhirnya cukup waktu kita seharian habis buat memburu satu makanan gitu. Wah, di Bogor nih ada nih, misalnya apa di Bogor ya, saya jom. Asinan yang viral. Aduh, pengen. Ya silakan, Bu. Pengen nih nyobain asinan viral ini gitu. Dikatakan ulama celaka. Maka jangan sampai hidup kita untuk makan. Tetapi makan untuk melanjutkan kehidupan kita. Artinya punya bekal yang baik, asupannya baik, sehingga dalam ibadah kita akan tetap semangat, baik hati kita, tetap tegak tulang-tulang kita. Saya lanjutkan. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau bersabda, salasatun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi juz'min al-aqul wal bakhil wal mutakabbir. 3 golongan yang dibenci Allah. Tapi Allah membenci mereka bukan karena kejahatan yang mereka lakukan. Yang kita anggap ini bukan sebuah kejahatan, tetapi Allah benci. Apa itu? Aqul, orang yang banyak makan, hati-hati. Kemudian wal bakhil, orang yang pelit. Wal mutakabbir, orang yang sombong. Kita anggap banyak makan, suka-suka gue dong, duit gue, perut gue makan. Kita mah mampu beli begini-begini, tapi itu pun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Umar bin Khattab pernah ada orang perutnya buncit itu diomelin sama Umar gitu. Ini bukannya umatnya Rasulullah banyak makan, perutnya buncit seperti itu. Ya salam. Gimana kita ya, Bu? Yang nafas aja jadi daging katanya ibu-ibu ini. Minumnya jadi daging gitu, langsung tambah lagi. Wal bakhil, siapa bakhil? Orang yang pelit. Kemudian orang yang sombong.
Seperti itu, Bu. Kemudian, wa ta'ammul fi madari kasratil akli wa hiya al-amrad wa kalalatut tabai. Cara lain untuk mengurangi makanan yaitu apa? Mengetahui, memahami bahayanya mudarat yang timbul karena terlalu banyak makan. Qila dikatakan makan bahayanya apa? Banyak makan itu sakit pasti. Meskipun dulu ibu-ibu senang banget makan misalnya kikil, tunjang ya. Kalau makanan Padang maunya kikil, wah sekarang udah 40 tahun Bu, berani nggak makan lagi? Kalau enggak itu bau pada kaku, kepala pusing, kolesterol. Ya kan Bu? Akhirnya ta'amul itu, mengetahui buruknya. Oh, hanya saya kurangi nih, karena kolesterol. Ya Allah, saya pun sudah mulai merasakan itu. Kok ini ya kaku, mikir-mikir, oh ini habis makan ini, akhirnya dikurangi. Kemudian apa lagi tadi efeknya, mudaratnya akhirnya sakit dan tabiat lemah. Maksudnya tabiat lemah itu karena kekenyangan, kita nggak bisa mikir objektif lagi. Yang kerja jadi ngantuk, belajar jadi ngantuk, ada masalah, yang dipikirin udah makan lagi. Qila dikatakan al-bitnatu tudhibul fitnah. Perut yang kenyang akan menghilangkan kecerdasan. Wah. Perut kenyang akan menghilangkan kecerdasan. Betul apa betul ini Ibu-ibu? Betul saja. Kalau lapar galak katanya. Kalau kenyang jadi Lola. Siapa yang kayak gitu? Kalau lapar galak, kalau kekenyangan Lola katanya lambat. Ternyata betul, perut yang kenyang menghilangkan kecerdasan. Ya Allah, ternyata dalam belajar menuntut ilmu pun perlu diperhatikan kondisi perut kita. Jangan makan sembarangan. Ya Ibu-ibu ya. Lagi tadi pesannya tuh kuliner, jangan sembarangan kuliner. Kuncinya apa? Kalau memang sudah masuk ke situ, baca aja, bacakan di makanan itu, ya Allah, minta kebaikan. Minta yang masuk itu hanya yang engkau ridho aja, yang halal, yang buruk tinggalkan. Ini pengalaman dari saya pribadi, karena dulu saya belajar terapi Quran itu, berangkat saya sendiri yang mengalami gangguan. Saya sempat mengalami fase-fase seperti orang yang dikatakan indigo. Terlihat semuanya. Jadi wah saya kalau masuk tempat-tempat gitu tuh kelihatan semuanya Bu. Yang alhamdulillah sekarang sudah tidak, tapi itu menjadi pelajaran berharga. Bahwa yang seperti itu ada. Jadi ketika sebelum menikah, sebelum saya mengalami gangguan, bahkan di Jogja itu saya suka ada warung makan yang kami suka sekali makan di situ sama suami. Ya di pinggiran Jogja itu kan lesehan-lesehan ya. Tapi ketika masa-masa itu muncul, saya mengalami gangguan. Ternyata saya ngeliat ada pocong di depannya, jaga 3. Ya Allah, habis itu saya udah nggak makan-makan lagi, saya berhenti makan di situ. Atau setelah itu saya muntah-muntah, keluar itu muntah semuanya. Banyak kejadian-kejadian yang saya dapati dan itu ya kita nggak bisa sebutkan. Yang penting cukuplah untuk berjaga-jaga, termasuk merek-merek terkenal kuliner-kuliner itu ya. Yang saya seringnya itu ya memang di Jogja, karena memang saya mudik suami di Jogja itu banyak sekali hal-hal yang dulu saya alami. Subhanallah. Dan sekarang apa? Hari ini udah nggak merasakan, tetapi berefek kepada ibadah ternyata. Misalnya kalau malamnya saya kok ngantuk banget, nggak bisa bangun tahajud. Ingat, habis makan apa nih? Makannya di mana? Atau banyak terlalu kenyang, sehingga berefek kepada ibadah kita. Atau kok saya tetap tahajud, tapi doa saya ini kayaknya nggak nikmat. Nggak kayak biasanya saya doa sekedar aja tuh malah nggak sempat doa dan sebagainya. Bisa jadi itu ada masalah dari makanan kita. Seperti itu, Ibu. Kita lanjutkan ya. Wa hukiya an Jalinus annahu qal, dari Jalinus yang bijaksana, beliau berkata, ar-rummanu naf'un kulluhu. Bahwa rumman itu buah delima.
buah delima itu bermanfaat semuanya. Wasamaku dororun kulluhu. Dan ikan itu berbahaya katanya. Wa qalilus samki khairun min kasratir rumman. Sedikit makan ikan lebih baik daripada banyak makan delima. Itu kiasan ya. Delima itu kan baik. Sama ikan itu banyak jeleknya. Tapi makan sedikit yang jelek lebih baik daripada makan banyak yang enak-enak. Makan sedikit aja yang kita nggak suka, itu lebih baik daripada kita makan yang kita suka sampai bikin perut kita kenyang. Itu maksudnya. Sampai begah kita yang kita suka. Wa fihi aidan itlaful mal wal aklu fauqa syab'i dararun wa mahdun. Dan selain itu, kita banyak makan juga akan menghabiskan harta, itlaful mal. Akan menghabiskan harta kita. Makan yang melebihi batas kenyang hanya akan membawa mudarat. Yastahiqu bihil iqab fid daril akhirah, dan mendatangkan siksa pada hari akhirat nanti. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini kita diingatkan. Dalam sebuah hadis dikatakan, kata Rasulullah, mereka yang paling kenyang di dunia akan menjadi orang yang paling lapar di akhirat nanti. Siapa Bu orang yang paling lapar di akhirat? Yaitu mereka yang paling kenyang di dunianya. Naudzubillah. Wal akul baghidun fil qulub. Terlalu banyak makan juga itu akan membuat hati kita tuh benci, banyak kebencian gitu. Wa tariqu taqlilil akli ayyakulal at'imah ad-dasimah. Cara mengurangi makan itu kurangi makanan-makanan yang berlemak. Wa yuqaddimu fil aklil al-tof wal ashha. Mendahulukan makanan yang lembut dan disukai terlebih dahulu. Jadi yang berlemak ya samalah, itu karena banyak yang nggak baiknya. Wala ya'kula ma'al ji'an. Jangan makan ketika kita sedang sangat lapar. Idza kana lahu arradun sahihun fi kasratil akli. Kecuali kalau Anda memiliki tujuan yang benar dalam ketika makan yang banyak. Misalnya apa? Misalnya bi an yattaqa bihi ala siyam, supaya kuat puasa. Ayo sahurnya banyak, makan yang ini supaya puasanya kuat, itu boleh. Kemudian wassalat, supaya bisa mengerjakan salat. Wal a'malis syaqqah, untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang amalan-amalan yang berat. Boleh kita memperbanyak makan, menjadi tabungan energi kita. Maka seperti itu silahkan makan yang banyak. Yang diniatkan untuk apa? Memperlancar ibadah pekerjaan kita. Seperti itu ibu-ibu, Masya Allah. Ini bab dari mulai ilmu mendapatkannya sampai dibahas makanan. Yang kita ini kebanyakan cita-cita kita ini langsing Bu, tapi hobinya ngemil. Iya Pak ya. Kita langsing, hobinya ngemil, naudzubillah. Maka benarlah apa yang Rasulullah sampaikan, makan, minum, dan ibadah itu sepertiganya, ya kan? Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat ibadah. Gitu. Jadi jangan, atau kata Rasulullah, jangan makan terlalu banyak. Makanlah sebelum kamu lapar. Berhentilah sebelum kenyang.
Ya Allah, kira-kira bisa nggak kita ini, Bu? Seperti itu. Berat nggak? Iya. Dan ini memang kalau buat saya pribadi ujian. Betul-betul ujian. Ujian dari makanan yang harus selalu ingat-ingat, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Gimana enggak, makanan selalu ada, dikirimin orang-orang ada terus di rumah ya. Sama. Ini kalau nggak dimakan saya Bentar. merasa bersalah, dimakan juga bersalah saya dengan badan saya. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kita cukupkan, nanti lanjut bab berikutnya. Sudah masuk bab 6 nih, insya Allah. Ini bulan Agustus, ya September ya. Ya, mohon dicatat ya, Umahat. Sampai halaman berapa? Halaman 32, 36. 36 kalau di buku putih ya. Di buku mungkin baris ke 3. 36 baris ketiga. Nanti kita akan masuk pada bab fi bidayatis sabq, memulai belajaran, takarannya, dan urutan-urutannya insya Allah. Tafadhal fi soal, ada pertanyaan Ibu, dipersilakan. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Ini sudah ada langsung penanya nih, Ummu Wanti. Tafadhali Ummu Wanti. Baik, jazakillah Ustazah. Ini Ustazah, kan untuk penuntut ilmu diwajibkan untuk tidak terlalu banyak makan ya Ustazah. Lalu bagaimana kondisinya dengan ini putra saya Ustazah kan mondok. Biasanya kalau di pondok itu kan makanan itu kan terbatas ya Ustazah. Jadi setiap kali pulang itu pasti dia sudah ada list permintaan. Permintaan makanan yang bisa minta masakan saya atau minta beli di luar. Itu gimana ya Ustazah menyingkapinya? Boleh tidak ya? Iya. Khairul umuri awsatuha, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya perkara itu ada pertengahannya, Bu. Di pondok itu, insya Allah anak-anak kita meskipun terbatas bukan berarti kurang. Insya Allah itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kadang kita ini yang terlalu berlebih, kita khawatir anak kita lapar, anak kita nggak makan, anak kita kurang gizi gitu ya. Saya dulu di pondok bahkan makan dengan kerupuk, dengan sambal, makannya di atas kresek hitam. Yang kalau di luar itu kan, wah itu nggak boleh gitu. Kami itu 2 kali istirahat 1, 2 baru makan siang. Di istirahat kedua kita udah lapar, baru matang nasi sama sambal. Kita ambil di plastik, aduk-aduk sama sambal sama kerupuk. Jadi. Dan alhamdulillah, jadi banyak sekali pondok yang memperhatikan kebersihannya, lain-lain. Insya Allah, yang penting kita percaya. Nah, ketika pulang gimana? Lagi-lagi pertengahannya. Jangan juga terlalu dituruti semua maunya, tetapi memang juga kita menyenangkan anak itu kan menjadi kebahagiaan buat kita. Tapi tidak semua yang dia minta itu harus dituruti. Ada kalanya dia juga harus punya upaya lebih untuk bisa mendapatkan itu. Di challenge dulu, kalau kamu sholatnya ke masjid rutin, mama masakin rendang yang enak. Nah, itu kan boleh gitu. Di challenge-nya seperti itu. Jadi dia anak akan terbiasa bersusah payah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada usaha. Gitu Bu Wanti. Insya Allah, dulu ibu saya juga sama seperti itu, tapi tidak pernah memanjakan saya. Mau makan apa, makan apa. Sesekali aja saya juga dibuatkan seperti itu. Baik Ustazah, jazakallah khair. Baik Umahat, ada yang ingin bertanya kembali? Ummu Ica, Ummu Mur, Ummu Lisa. Ya, tafadhali Ummu Ica. Ya, syukran Bunmi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tadi ngobrol tentang siwak. Tadi saya dengar siwak untuk untuk mengurangi lendir. Maksudnya gimana Ustazah? Ya, secara ilmiah sih saya belum ada pembuktian ya Bu ya. Karena kapasitas saya juga bukan di ranah situ, tapi memang siwak ini ada memang hadis Nabi yang seperti itu. Siwak itu sebelum ada sikat gigi kita pakai siwak dulu. Rasulullah pun bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak. Yang memang kalau dirasakan setelah bersiwak itu ada keset-keset daerah gigi dan mulutnya. Nah, mungkin itu yang dikatakan penulis mengurangi lendir. Begitu Bu Ika. Boleh dicoba.
Dicoba Iya, nanti bersiwak ya. iya Ustazah, karena kan saya beda ya dengan paru-paru yang lain ya. Kalau saya tuh pasti Ah, itu pas ya. Jadi tadi makanya tertarik juga pas Ustazah bilang siwak untuk mengeluarkan lendir gitu. Seperti apa caranya, terus gimana pemakaiannya, makanya saya tanya saja. Karena belum ini pernah cuma pakai. saja kok ini digini-giniin ke gigi kita gitu. Kayak seperti gosok gigi aja. Dan itu nggak ada yang ditelan, nggak ada yang masuk. Oh, murni hanya itu dibasahin atau gimana Ustazah, kering kah itu? Enggak usah. Nanti dia akan basah dengan bir kita sendiri. Maka ini pribadi dimasukin. Nanti setelah Iya. itu ibu taruh tempat tertutup. Bawa Oh, kemana-mana dibawa. Karena sekarang ini kan kita karena budaya kita jadi agak malu ya bersiwak ya. Mau bawa kemana-mana malu. Tapi ketika saya satu panggung dengan Terry Shihab, beliau yang hijrah, Masya Allah, beliau nggak malu di atas panggung bahkan bersiwak seperti ini. Jadi saya, ya Allah, saya malu. Dia yang hijrahnya baru aja kok menjalankan sunnah Nabi itu nggak malu. Kok saya harus malu bawa siwak kemana-mana? iya, iya, iya Ustazah. Bagus juga. Iya Kenapa? Ustazah. Ustazah Halimah juga begitu kayaknya sering siwak Iya. kalau lagi kajian. Bisa Nah, itu jadi itu karena berkajian itu untuk mengurangi lendir ketika berbicara. Wallahu alam, saya memang belum pernah saat saya sedang mengisi kajian. Iya, iya Ustazah. Syukran Ustazah. Ya, Fan. Jazakallah khairan. Ini Iya. ada Umu Lisa, tafadhali Umu Lisa. Assalamualaikum Ustazah. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Tadi Ustazah menyampaikan yang perbaiki makananmu maka akan diterima doa-doamu. Ya. Apakah ini ada korelasinya dengan kalau malaikat itu tidak suka dengan bau mulut yang bau bawang. Jadi kayak misalnya bau jengkol, duren gitu. Maksudnya mulut yang bau. Apakah ada korelasinya doa kita nggak diterima di sini karena malaikat pun juga enggan gitu dekat-dekat Bukan dengan itu sih. bauan. Lebih dekatnya kepada hadis yang dikatakan ada seorang musafir diangkat tangan, dia berdoa ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Rasulullah doanya tidak dikabulkan, tertolak. Kenapa ya Rasulullah? Makanannya haram. Minumannya dia beli dari rizki yang haram. Pakaiannya haram. Dari rizki yang haram. Dan doanya tidak dikabulkan. Maka yang dimaksud perbaiki makananmu itu yang pertama, jangan sampai masuk dalam tubuh kita ini makanan-makanan haram. Sehingga doa kita tertolak. Itu. Jadi perbaiki makananmu itu. Dari makanan yang haram, makanan yang thayyib. Ya kalau bawang, jengkol itu pun juga ada sebuah hadis yang Rasulullah nggak suka karena laki-laki bau bawang gitu. Artinya itu menjadi makruh. Makruh itu nanti ada tanzih, ada tahrim. Kalau yang sampai mendekati batas haram. Kapan itu haramnya mendekati haram? Tapi ini bukan haram ya. Kita juga nggak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Bukan ranah kita. Atau menghalalkan sesuatu yang haram. Mauzubillah gitu. Misalnya menghalalkan sesuatu yang haram karena kita suka. Atau mengharamkan sesuatu yang harusnya itu halal. Karena kita nggak suka jadi haram. Itu nggak boleh. Suami kita suka jengkol. Kita nggak suka jengkol. Kita nggak mau banget. Haram buat saya, dosa juga ibu-ibu nanti. Karena itu aslinya nggak haram loh. Gitu. Banyak yang seperti itu kan. Atau menghalalkan yang haram. Karena dia suka banget, nggak apa-apa lah gitu. Itu nggak boleh. Maka seperti jengkol, pete gitu ya, yang bau-bau, di mana kita berada letakkan itu. Yang Rasulullah bilang nggak suka itu kan ketika dia bersama-sama, berjamaah gitu ya. Ketika bahkan itu disukai, kemudian kita menahannya untuk menjaga muamalah kita dengan orang lain, justru dari menahannya itu akan mendapatkan pahala. Karena kita mengedepankan maslahat untuk orang banyak. Begitu, Bu. Jadi saya kira korelasinya lebih pada makanan-makanan haram yang menjadi darah daging kita, mengalir dalam diri kita, dan akhirnya doa kita ini nggak diijabah. Karena ulama mengatakan dalam kitab itu Imam Ibnu Qayyim atau Imam Al-Ghazali bilang, orang yang di dalam tubuhnya mengalir makanan-makanan haram, dia itu datang dan dia berdoa dalam penglihatan
Allah, manusia-manusia yang Allah buka mata batinnya, itu seperti dia datang berlumuran darah, nanah, kotor. Gimana Allah mau nengok kepada dia gitu? Kalau dia aja kondisinya kayak begitu. Itu yang dimaksud seperti itu, Bu. Wallahu a'lam. Baik, jazakillah khairan Ustazah. Ada Umu Erlita, tafadhali Umu Erlita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, maaf kalau misalnya kita udah keburu tadi masuk makanan-makanan yang mungkin eh, haram atau makanan-makanan yang diketahui ada pengasihan segala macam itu cara menghilangkannya lagi itu gimana tuh Ustazah? Terima kasih. Oh, Bismillah. kalau udah masuk gitu ya, Bu ya? Iya Ya, Ustazah. ya banyak-banyak bertaubat. Di antaranya puasa itu membersihkan dari hal-hal yang haram seperti itu. Karena jangan sampai nanti sulit menjadi darah daging kita juga puasa itu untuk membersihkan, insya Allah. Itu. Jazakumullah khairan Ustazah. Ada Akak Lami. Tafadhali Akak Lami. Assalamualaikum Ustazah, izin tanya. Maaf, kamera saya nggak bisa buka. Maaf. Mau tanya Ustazah, kalau doa 1000 dinar, terus di restoran itu ada tulisan doa 1000 dinar, tapi atasnya itu ada gambar segitiga macam talabis itu ya, Ustazah. Itu apa ya? Segitiga apa, Bu? Kayak segitiga gitu loh Ustazah. Tapi ada tulisan-tulisan, nggak tahu lah tulisannya tuh tulisannya Arab-Arab gitu, terus bawahnya ada doa 1000 dinar gitu. Sering saya jumpain di sini tuh tulisan-tulisan begitu ditempel kayak di fotokopi gitu, ditempel di pintu masuk restoran gitu loh Ustazah. Itu termasuk itu enggak ya? Apa sihir atau apa gitu Ustazah? Kalau ini juga ya, penyelipan simbol-simbol, gambar-gambar, meskipun itu di antara ayat-ayat Quran. Hati-hati. Ini bagian-bagian juga dari hal-hal yang tidak diajarkan Rasulullah. Apalagi simbol-simbol itu sudah jelas simbol-simbol kekufuran. Segitiga ini menjadi bagian simbol lambang Zionis. Iya. Nanti akan mereka ubah dengan berbagai macam tambahan-tambahan, tapi tetap membentuk segitiga itu. Itu bagian-bagian dari tipu daya setan. Saya juga pernah meruqyah seorang yang mengalami gangguan, ada kaligrafi besar di situ, ternyata hiasan kaligrafi itu simbol-simbol seperti itu. Jadi nanti kalau Ibu lihat dari Mesir, piramid-piramid itu kan bentuknya segitiga. Iya. Ya, sebaiknya kita menghindari yang seperti itu juga. Lambang-lambang Zionis itu biasa di bintang berapa ya? Bintang 5 atau bintang 6 ya. Itu ada juga di Tugu Jogja tuh, seperti itu. Jadi kalau ada restoran seperti itu, kalau bisa kita hindarin saja ya Ustazah, sebelum masuk gitu. Ya, hindari. Meskipun pemiliknya dia juga nggak sadar, dia nggak tahu. Saya nggak niat begitu kok, cuma dapat aja gini. Tetapi memang ada kode-kode yang bisa mengaktifasi hal-hal itu. Sadar atau tidak akan mengaktifasi itu semuanya gitu. Iya. Itu banyak Ustazah di sini tuh, saya setiap ketemu restoran kok ada ini ya. Apa ya Ibu daerah mana? Hah? Daerah Malaysia, mana? Ustazah. Di Malaysia Ustazah. Iya, memang seperti itu, Bu. Iya. Itulah yang sampaikan ya, kulu minat thayyibat. Makan yang baik-baik. Iya, makanya itu kok ada tulisan ini ya. Tulisannya sih ada doa 1000 dinar bawahnya terus. Tapi atasnya itu simbolnya itu. Jadi saya doanya bagus, tapi simbolnya itu gitu. Kenapa kan ditulis doanya aja, nggak usah pakai simbol-simbol seperti itu. Dan ternyata memang simbol-simbol itulah yang mengaktifasi kekuatan-kekuatan lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jazakillah khair saja. Ini ada Umumur, tafadhali Umumur.
Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf, Ustazah. Mau tanya, waktu itu pernah jualan usaha bakso di Banjarmasin. Terus bakso yang kita gunakan itu dagingnya insya Allah yang terbaik. Tetapi akhir-akhirnya kayak menjadi kelereng itu, Ustazah. Jadi baksonya itu kayak tadinya bagus tuh berubah menjadi kayak kelereng itu, Ustazah. Jadi Keras ya. kecil-kecil, ya. Jadi kecil-kecil kayak gitu. Ujung-ujungnya kami gulung tikar sih. Jadi kalau Oh gitu. menyikapi seperti itu, kira-kira apakah usaha kita ini di ini orang atau di gitu gimana nggak Ustazah? Soalnya kan banyak kejadian kayak gitu tiba-tiba terus nggak laku sama sekali kayak gitu. Jadi gimana nggak? Ibu masih sekarang berusaha Oh, seperti itu? sudah enggak Ustazah, sudah Samarinda sudah enggak usah itu. Ya memang seperti itu, ada juga hal-hal yang di luar nalar kita yang terjadi, bisa saja terjadi. Kalau memang masih, ya terapinya dengan membaca surat Al-Baqarah gitu. Kalau sudah, ya alhamdulillah Allah selamatkan, bukan nggak melakukan yang lain-lainnya kan. Iya, cuman kan kasihan Ustazah kalau pada di seperti ituin gitu loh. Kan kasihan yang pada usaha kayak gitu Ustazah. Iya, itulah kita butuh. Dan itu pun terjadi tidak lepas juga dari izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita kan terus mengupayakan. Ada teman saya di daerah Tegal juga seperti itu. Ibunya buka warung makan, tadinya rame, tiba-tiba muncul rumah makan satu, langsung sepi. Dan semua banyak lalat masuk ke situ, yang di sana rame. Saya minta terapi baca Al-Baqarah 1 pekan, alhamdulillah kembali normal lagi. Oh, caranya gitu ya? Ya, jadi terapinya membacakan surat Al-Baqarah di tempatnya, di warung makannya itu. Terima kasih Ustazah. Jazakumullahu khairan, Ustazah. Saya ikut bertanya nih Ustazah. Ya, Saya kan silakan. punya saudara gitu ya. Nah, memang beliau nih dulunya dekat dengan hal-hal perdukunan begitu Ustazah. Nah, ya hari tuanya memang pada akhirnya terganggu di tulang belakang. Beliau kan saraf kejepit. Nah, pas saya lihat juga di rumahnya itu ada gambar kaligrafi tapi berbentuk semar gitu Ustazah. Nah, melihat beliau jalannya tuh kayak kayak kita kan pernah lihat ya semar tuh kayak gimana ya, gemuk, perutnya gendut, terus jalannya juga bongkok begitu Ustazah. Kan saya jadi apa namanya? Jadi menyambungkan ya kok ini beliau kayak begitu kok mirip sama kaligrafi yang ada di rumahnya beliau gitu. Itu kaitannya apa memang udah karena gangguan nasab karena kan adanya di tulang belakang atau memang karena jimat apa itu kaligrafi yang berbentuk jimat begitu Ustazah? Wallahu a'lam, bisa jadi karena kesukaannya. Akhirnya makhluk itu menyerupai. Karena jin itu kan ada sifat mereka tasyakul, menyerupai. Sementara bentuk jin aslinya aja nggak seperti itu kok. Bahkan mereka kan dimensinya bisa menempati apa aja gitu ya. Seperti uap, seperti asap, tapi mereka mampu menyerupai. Makanya itulah kita diminta untuk tidak terlalu suka dengan sosok-sosok tertentu, apalagi tokoh-tokoh yang tidak ada di dunia nyata. Karena itu menjadi celah masuknya mereka. Nanti entah itu dari penyerupaan atau dari karakternya, kita ke bawah, ikut gitu. Ya seperti tadi yang Bu Mimi lihat. Bisa jadi karena memang dia menyukai itu. Menyukai semar itu. Atau dari ritual-ritual yang dia lakukan. Yang tanpa sadar, akhirnya masuk makhluk yang memang menyerupai. Yang dimana dia berinteraksi seperti itu. Gitu Bu Mimi. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Baik, Umahat, waktu menunjukkan pukul 14.54, masih ada sisa 6 menit apabila teman-teman mau memanfaatkan ini untuk berdiskusi dengan Ustazah. Apabila tidak ada, baik, Umu Ica mau nambah Ustazah? Tafadhol Ica. Ustazah, tadi kan siapa tadi nanya bahwa perbaiki makananmu agar diterima doa-doamu. Bagaimana kalau kita dapat kiriman makanan dari non-muslim yang di rumahnya pasti dia punya hewan piaraan yang anjing gitu kan, kita nggak tahu ya, sama tetangga kan suka dikirim makanan, itu gimana? Biasanya sih saya kalau terima itu ya saya baca bismillah aja, baca doa makan gitu aja sih Ustazah. Itu gimana?
Yang pertama haram lizatihi, haram karena zatnya. Apa itu? Babi. Ya kan? Udah mutlak itu haram. Tapi kalau yang lain-lainnya, pastikan yang pertama tetangga kita tuh nggak mengkonsumsi babi. Sehingga kita nggak khawatir wadah yang digunakan memasak, lain sebagainya juga bukan bekas babi itu. Gitu. Kalau kita nggak tahu saja, kan nggak Kalau tahu. nggak tahu Gimana tahu? sesuatu yang meragukan lebih baik ditinggalkan. Kita terima tapi nggak usah dimakan, dibuang nggak apa-apa. Ya buang bismillah daripada saya ragu ini halal apa enggak. Gitu Bu. Sesuatu yang meragukan lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau ibu mau makan, yakin insya Allah dia sudah tahu saya muslim, dia menghargai saya, nggak memberi sesuatu yang haram untuk saya. Dulu saya ada tetangga juga, selalu kami hidup bersamaan, Chinese itu kalau Imlek mereka selalu nganter makanan. Bapak saya orang yang paling tegas nggak mau makan. Tapi waktu itu kan kami masih kecil ya kita makan aja. Bismillah gitu, Bismillah. Tapi saat ini untuk kehati-hatian juga bisa jadi saya bisa bersikap seperti orang tua saya. Iya. Mungkin kalau untuk menu-menu yang sayur-sayuran kali ya, saya sayuran atau kue-kue mungkin agak-agak ini ya. Tapi kalau yang dibungkus-bungkus nggak apa-apa ya Ustaz ya. Kalau umpama dalam kemasan kan enggak. Iya wadahnya ini. Dia pakai ketika dia memasak babi itu. Iya Ustaz ya. Itu kan yang sulit. Iya. Iya Ustaz. Juga kita misalnya gini, ada restoran juga gitu. Ini di Tangerang itu ada daerah pasar lama, mereka hanya tahu halal haram, yang halal itu pokoknya selain babi gitu. Jadi di sampingnya mie ayam, dia sampingnya jual mie babi gitu, katanya halal gitu. Mereka nggak paham, itu karena mereka nggak paham yang seperti itu. Maka boleh juga kita memberitahu kepada mereka. Ketika saya mengajar pun saya berklien saya itu memang kolega saya dari Amerika. Dulu saya ngajar bahasa Inggris, diberi amanah entertain, selalu mendampingi beliau yang dari Amerika, makan siang apa. Suatu ketika seringkali dia bilang, I wanna eat pork gitu, saya mau makan daging babi gitu. Sorry, I cannot accompany you, saya nggak bisa dampingin kamu untuk makan-makan. Lo kan ada pilihan lain, kata dia gitu. Ada pilihan lain, kamu bisa ambil yang lainnya. No, gitu. Saya jelasin, baru dia kaget gitu. Sesusah itukah, kata dia. Serumit itukah agama kamu sampai makan aja nggak boleh piringnya bekas itu, dia protes. Ya itulah, jadi kadang mereka nggak paham. Katanya susah banget sih gitu hidupnya, dipersulit semuanya. Ya saya bilang ini bentuk komitmen saya terhadap agama saya. Gitu Bu. Kadang mereka memang nggak paham, perlu pemahaman disampaikan. Iya saja. Syukran saja. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Baik, Umahat, waktu sudah menunjukkan pukul 14.58. Ada baiknya kita akhiri ya sesi kali ini. Jazakumullah khairan Ustazah di tengah kondisi Ustazah ya yang tenggorokannya masih terasa berat ya. Tapi alhamdulillah semua pertanyaan tuntas beliau jawab dan alhamdulillah kita juga semua tercerahkan dari apa yang beliau sampaikan di hari ini. Jazakumullah khairan, jazakunallahu khairan atas semua upaya umahat semua dalam mengaktifkan diri ya dalam materi setiap pekannya dari SPC dengan berbagai pembicara. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semua, segala halangan Allah berikan mudah gitu ya. Semoga Allah berikan kebaikan dari apa yang kita pelajari hari ini dan semua bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Baik Umahat, kita tutup materi kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon ampun kepada Allah, juga memohon maaf kepada Ustazah, Ibunda Guru dan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.